Halo Sobat Semasa Cepu, welcome back to Ramakes, Ramansa Podcast. Nah, bagi Sobat Semasa Cepu yang ingin mendengarkan podcast mengenai pendidikan ataupun hot news mengenai seputar pendidikan, mungkin juga kepo-kepo nih tentang info-info semasa terbaru. Nah, kalian itu harus subscribe, like, dan komen channel YouTube kita. Dan kita akan terus temenin kalian sewaktu kalian belajar dan akan ngebuat kalian overthinking tiap malam nih teman-teman ya. Oke teman-teman, masih bersama aku, Rade Emmanuel. Kira-kira kalian penasaran gak sih aku sama kakak sebelahku ini mau bahas apa nih? Nah teman-teman, jadi kali ini tuh aku bakal ngobrolin mengenai hot news yang ada di Semansa. Nggak cuma di Semansa sih, sebenarnya seputaran pendidikan juga. Nah, nggak salah lagi tuh mengenai 3 dosa besar pendidikan. Yang pertama ada bullying, intoleransi, dan kekerasan seksual. Dan sekarang aku akan berdiskusi atau mengobrolkan hot news ini bersama Kak Shalom. Halo Kak Shalom. Jadi guys, Kak Shalom ini adalah anak perwakilan siswa dari kelas 12 MIPA 3 nih teman-teman ya. Terus Kak Shalom ini tuh Duta Wisata 2022 Blora. Mungkin Kak Shalom aja kali yang memperkenalkan dirinya ya Kak ya. Boleh. Jadi teman-teman kenalin, aku Hevenus Shalom Manjaitan, biasanya dipanggil Shalom. Di sini aku dari 12 MIPA 3, tapi untuk podcast ini aku sebagai perwakilan dari murid-murid Sesmansa gitu. Nah, untuk yang tadi sudah dikatakan oleh Rade, aku sebagai Duta Wisata Blora tahun 2022. Iya, dan sekarang tapi saya sudah purna, teman-teman. Jadi sekarang ada gantinya gitu istilahnya. Dari Duta Wisata Blora tahun 2023. Begitu Rade. Oke, terus Kak Syam sekarang keadaannya gimana? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan banget ya kayak kita bisa berkumpul sekarang ini dengan sangat baik untuk bisa membahas hot news yang ada kali ini ya. Nah, Kak Shalom ini kan aku mau nanya ini ya tentang kasus-kasus yang viral nih menurut pendapatnya Kak Shalom. Kan banyak sekali ini mengenai bullying sendiri tuh kan. Gak cuma bullying sih, kayak misalnya kekerasan seksual juga ada, terus intoleransi. Nah, kira-kira menurut pendapat Kak Shalom itu gimana sih, Kak? Kalau aku sendiri sebagai siswa prihatin ya deh sebenarnya. Karena aku juga merasakan sebagai siswa yang sekolahnya full day. Itu kan di sekolah menghabiskan waktu banyak kan. Iya, benar banget. Nah, kalau misal lingkungan sekolah itu nggak nyaman buat kita para siswa, gimana kita mau dapetin hasil yang maksimal dalam belajar? Jadi ya saya sebagai siswa turut prihatin juga atas keadaan pendidikan sekarang ini. Terus kalau menurut Kak Shalom sendiri kekerasan atau 3 dosa besar itu bisa terjadi di sekolah itu karena apa tuh Kak kira-kira? Kalau menurut aku sendiri yang pasti pendidikan awal dan paling awal banget ya, utama juga itu kan dari keluarga. Nah mungkin dari situ terus kemudian setelah kita mulai memasuki lingkungan sekolah itu kan mendapatkan teman baru. Di sekolah bisa, di luar sekolah juga bisa dapat teman baru. Itu pastinya kalau misal kita masuk ke pergaulan yang salah ataupun pergaulan bebas, itu pastinya kan akan mempengaruhi ke sifat kita juga kan. Keseharian kita gimana. Bisa aja karena salah pergaulan itu kita malah jadi pelaku atau mungkin jadi korban dari 3 dosa besar pendidikan itu. Nah, kalau menurut pandangan Kak Shalom nih selama 3 tahun sekolah di Semansa ini, apa namanya tuh kayak tindakan dari sekolah sendiri tuh untuk menangani kasus-kasus seperti itu sudah efektif atau belum Kak? Kalau aku sebagai siswa sepertinya sudah sih ya. Karena saya ngerasa juga kalau di Semansa ini menyediakan bimbingan konseling gitu lah. Berarti kan peduli dengan siswa, menyediakan fasilitas untuk bercerita, dan itu juga akan menghubungkan dengan langsung orang tua. Jadi itu membuka komunikasi yang lancar gitu. Selain itu juga Semansa juga memberikan pengawasan yang ketat juga, jadi si siswa juga nggak akan mungkin punya ruang gitu, punya peluang untuk melakukan si 3 dosa besar pendidikan tersebut. Kalau semisal terjadi tindakan yang Kak Shalom lakuin itu gimana Kak untuk mengatasi hal itu? Kalau dari aku sendiri ya berarti. Kalau dari aku sendiri mungkin lebih ke memfilter ya, memfilter pertemanan kita untuk supaya kita nggak bisa masuk ke pergaulan yang salah. Apalagi yang tadi sudah aku omongin dari pergaulan bebas itu sendiri. Soalnya kalau misal kita masuk itu justru bahaya bagi kita, apalagi bagi
siswa-siswa yang baru masuk SMA gitu kan, biasanya langsung labil-labilnya kan. Nah di situ kan lebih bahaya gitu istilahnya. Jadi memang kita harus membatasi pergaulan kita. Selain itu kita juga sebagai rakyat Indonesia kan memang wajib memeluk agama. Nah kita sebagai remaja juga harus menaati aturan yang telah ditetapkan oleh agama yang kita anut. Karena dari 6 agama di Indonesia ini nggak mungkin kan ada yang menyarankan untuk berbuat yang jahat gitu. Pasti kan semuanya mengajarkan kebaikan. Otomatis jadi kita memang harus menaati peraturan agama gitu. Terus kalau menurut Kak Shalom ini pesan dan harapan Kak Shalom sendiri untuk sekolah kita tercinta ini apa Kak? Pesan dan harapan, oke, ini buat teman-teman semua, juga buat aku sendiri, mungkin juga bisa buat Radit. Ini jangan jangan pernah menyerah, terus jangan lupa teman-teman yang kita lakukan sekarang adalah tangga untuk kita di masa depan. Dan teman-teman mungkin bisa ingat kalau misalnya di kedepannya jangan sampai kita tercoreng gara-gara melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Terima kasih Kak Shalom untuk hari ini. Terima kasih juga Kak Rani udah ngundang aku di podcast ini. Semoga dari penyampaian yang Kak Shalom sampaikan tadi itu bisa menjadikan sekolah kita ini bisa memberantas tapi gak dosa besar itu ya Kak ya. Juga harapnya gitu sih. Coba kita jaga dulu gak sih Kak sekolah kita. SMA Negeri 1 Cepu terdepan untuk juara. Thank you guys udah mau lihat podcast kita pada hari ini. Bye bye.